serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sengsara Tuhan Yesus di minggu-minggu sengsara ini, mari kemudian kita memeriksa hati kita. Jangan-jangan kita seperti imam-imam kepala. Jangan-jangan kita seperti para tua-tua Yahudi. Jangan-jangan kita seperti imam besar Kayafas, yang hati dan pikirannya penuh dengan kejahatan, penuh dengan dengki, penuh dengan iri hati, sama seperti orang-orang Yahudi ini. Kemudian mereka bersekongkol untuk menangkap Tuhan Yesus, penuh dengan kejahatan. Apakah hari-hari ini hati kita penuh dengan kejahatan? Masihkah hati kita ini penuh dengan kejahatan? Masihkah hidup kita ini penuh dengan kejahatan? Kalau penuh dengan kejahatan, Bapak Ibu Tuhan, mari kita bertobat. Mari kemudian kita meletakkan kehidupan kita totalitas seperti seorang Maria, seorang perempuan ini, Bapak Ibu yang si Tuhan. Mungkin hanya itu yang ia miliki, tetapi dia memberikan totalitas. Dia bukan hanya memberikan minyak seharga 300 dinar. Kalau kita merupiahkan itu banyak sekali, Bapak Ibu si Tuhan. 3 juta itu kali 300 itu, kalau ini saya sudah 300 juta ya, 300 juta ya, 300 juta lebih. 900 juta ya tadi, 900 juta. Jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali, tetapi dia tidak melihat nilainya yang tinggi, tetapi bagaimana persembahannya untuk Tuhan Yesus itu menjadi berharga sekali dalam persiapan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Tuhan. Kalau kita masuk dan merenungkan ini luar biasa sekali. Apakah hati kita itu seperti seorang Maria, seorang perempuan yang kemudian dengan tidak dianggap oleh murid-muridnya, dia tidak dianggap oleh si Simon, seorang penyakit kusta ini, oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang ada di sekitar itu, murid-murid, tidak dianggap dia. Dia datang begitu saja dan kemudian apa? Kemudian mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang kemudian dia bawa, mahal sekali. Dia bawa kepada Tuhan Yesus, dia letakkan. Dia bukan hanya membawa minyak itu, tetapi apa? Dia mengurapi Tuhan Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Totalitas kehidupannya dia persembahkan untuk Tuhan. Dia berikan untuk Tuhan. Apakah kita seperti seorang Maria yang memang betul-betul datang tersungkur bersujud di hadapan Tuhan Yesus, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita adalah seorang penjahat, kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, kemudian kita bisa nikmati di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kemudian kita dapat menikmati keselamatan. Seperti seorang Yudas, Bapak Ibu yang Tuhan, yang hati dan pikirannya itu terobsesi untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan Yesus ini tidak ada apa-apanya. Ya, apa yang saya mau dapat dengan Tuhan Yesus, mendingan saya jual dia. Sekalipun sedikit uangnya, tetapi minimal saya sudah dapat lah. Yudas, dia menganggap bahwa apa? Tuhan Yesus itu tidak ada apa-apanya, berbeda dengan Maria. Sekalipun dia membawa minyak narwastu yang mahal, tetapi dia melihat bahwa Yesus itu sangat berarti sekali. Dia berharga sekali. Dia tahu bahwa karena apa?
Karena Maria ini sering duduk di kaki siapa? Tuhan Yesus. Berbeda dengan siapa? Marta. Ya. Marta itu sibuk sendiri dia. Kalau si Maria ini apa? Memang dia betul-betul duduk di kaki Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia diubah dengan firman Tuhan. Dia bertobat dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga dia tahu bahwa untuk inilah Tuhan Yesus mau datang. Menjelang kematiannya saya harus persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya harus persiapkan minyak narwastu yang mahal sekali. Mungkin hanya itu hartanya, mungkin uangnya dari tabungan atau celengan. Mungkin ada tanah atau sesuatu hal yang dia kemudian jual dengan harga segitu, Bapak Ibu Tuhan. Kemudian dia bawa, kemudian dia persembahkan untuk Tuhan. Dan ini luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Berbeda dengan si Yudas. Kita mau jadi siapa? Mau jadi imam besar, mau jadi orang Yahudi, mau jadi Yudas, atau mau jadi sama seperti Maria ini? Pasti kita memilih, kita mau jadi sama seperti Maria ini. Itu sebabnya pertanyaan bagi kita adalah apa? Seberapa berharganya Yesus bagi kita, Bapak Ibu Tuhan? Seberapa bernilainya Tuhan Yesus bagi kita? Bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua. Posisi manakah kita berada? Apakah cerita pertama, cerita kedua, atau cerita yang ketiga? Apakah kita betul-betul menyadari bahwa Yesus telah memberikan segala-galanya di dalam kehidupan kita? Yesus memberikan tubuhnya, hidupnya, memberikan sepenuh hatinya, totalitas kehidupannya, sungguh-sungguh mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib bukan setengah-setengah, totalitas Bapak Ibu ini Tuhan. Jadi totalitas dia persembahkan untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Tidak ada setengah-setengah, tidak ada panjang-panjang. Utuh, sempurna, totalitas. Dia tidak mati bohong-bohongan, Bapak Ibu Tuhan. Bukan kisah-kisah sinetron, Bapak Ibu yang Tuhan. Ini benar-benaran, Bapak Ibu. Itu sebabnya sebelum memastikan bahwa dia mati di kayu salib, para tentara-tentara yang ada di situ menombak dia di jantungnya untuk memastikan bahwa ini sudah mati atau belum. Sudah mati atau belum. Tetapi ketika mereka menombaknya, memang betul-betul memastikan bahwa dia mati. Totalitas, tidak sembarangan, Bapak Ibu Tuhan. Itu sebabnya kisah daripada pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak sembarangan. Mari kita hayati dengan luar biasa. Mari kita persembahkan kehidupan kita dengan totalitas kita sepenuhnya untuk Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan. Kita berikan sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita punya, hidup kita, potensi kita, karunia kita, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau kita tidak ada harta, kalau kita tidak ada uang, kita hanya punya karunia, kita hanya punya potensi. Mari kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau kita belum mendapatkan potensi atau karunia kita memiliki uang, harta, mari kita persembahkan waktu kita, daya kita, tenaga kita persembahkan untuk Tuhan. Karena dia mempersembahkan dirinya itu tidak main-main. Bukan sembarangan. Ini totalitas, sepenuh hati untuk Bapak Ibu, untuk saudara dan saya. Semuanya. Dia persembahkan, mati di kayu salib. Selesai, lunas Bapak Ibu. Itu sebabnya hidup kita ini sudah lunas. Dosa kita ini sudah diampuni. Hidup kita ini sudah dimerdekakan. Kita bersyukur. Kita boleh bergirang, kita boleh memuji Tuhan, bersyukur, mengagungkan Tuhan, merayakan dengan iman kita. Kita boleh bebas memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan sebebas-bebasnya. Ya, pikiran kita, hati kita bebas, Bapak Ibu Tuhan. Tidak ada tekanan. Sebabnya jangan sampai ada tekanan. Ada hal-hal yang kemudian menekan kita, hati kita, hidup kita. Mungkin ada masa-masa lalu kita, ada pengaruh-pengaruh lalu kita. Mari kita Mari kita singkirkan itu. Mari kita pandang Tuhan Yesus. Kita pandang Yesus lebih besar daripada segalanya. Amin.
Kita pandang Yesus lebih berharga daripada segalanya. Mari kita beri untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mau bahwa firman Tuhan mau agar supaya apa? Di momen Paskah ini, mari coba kita membenahi kehidupan kita. Mari coba kita mengintrospeksi hati kita. Mari coba kita melihat kedalaman hati kita. Apakah hidup kita ini sama seperti imam-imam, para tua-tua Yahudi, sama seperti Yudas, atau sama seperti seorang perempuan yang bernama Maria ini? Di manakah posisi Bapak Ibu semua? Di manakah posisi kita semua? Kita pasti mau posisi kita ada di nomor 2. Kalau memang posisi kita ada di nomor 2, mari betul-betul kita mempersembahkan hidup kita totalitas. Apapun di dalam kehidupan kita, totalitas. Bukan berarti bahwa Maria ini tidak ada pergumulan. Bukan berarti bahwa Maria ini tidak ada masalah. Dia ada masalah, dia ada pergumulan, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi dia datang kepada Yesus karena dia tahu kebenaran. Karena dia sering duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Berbeda dengan Marta, sibuk melayani, ya. Memang itu suatu yang penting, dia melayani, mempersiapkan makanan, mempersiapkan sesuatu untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mempersiapkan bekal. Tetapi lebih daripada itu, dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Ini di minggu sengsara ini, mari kita coba masuk lebih ke dalam. Kita coba kita menghayati betul-betul. Coba kita beri hati kita untuk apa? Untuk lebih dekat dengan apa? Dengan penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Coba kita masuk lebih dalam lagi. Coba betul-betul pengorbanan Tuhan Yesus ini memang betul-betul mendeklarasikan bahwa hati kita, bahwa hidup kita memang betul-betul sudah dipulihkan, sudah dimerdekakan. Sehingga betul-betul hati dan kehidupan kita memang betul-betul hanya untuk Tuhan. Betul-betul kita letakkan hanya untuk Tuhan. Kita datang beribadah memang betul-betul tidak mau lihat yang lain. Hanya untuk Tuhan kita lihat. Tidak mau lihat masalah, tidak mau lihat orang sekitar, tidak mau lihat pembicaraan orang. Ya pusing amatlah dengan orang punya bicara, dengan orang punya kata-kata, dengan segala sesuatu yang kemudian menekan dan lain sebagainya. Ya ini di minggu sengsara ini, mari kita coba masuk lebih ke dalam. Kita coba kita menghayati betul-betul.